Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, marilah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kepada kita semua berupa kesehatan badan, kesehatan pikiran, dan berbagai macam kenikmatan. Selanjutnya selawat beriringan dengan salam. Senantiasa kita juga selalu berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada seluruh dewan panitia penyelenggara dai online yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai kelebihan ilmu. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita umat manusia untuk menuntut ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan agama. Mengapa demikian? Karena dengan ilmu pengetahuan kita dapat memperoleh kemegahan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan kelezatan yang tiada putus untuk selama-lamanya. Dan kebahagiaan akhirat itulah tujuan yang paling utama yang dicari orang-orang yang mukmin. Sedangkan dunia itu merupakan wasilah atau jalan untuk mencari akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat." Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban yang diwajibkan di atas orang Islam yang laki-laki dan yang perempuan. Menuntut ilmu adalah wajib. Bagaimana pengertian wajib? Secara gampangnya kita dapat memahami pengertian dari wajib seperti ini. Segala sesuatu hal kita kerjakan, kita mendapatkan pahala, sedangkan kita tinggalkan pekerjaan tersebut, kita berdosa. Itu pengertian daripada wajib. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu pengetahuan, kita mengetahui siapakah Tuhan kita. Dengan ilmu pengetahuan, kita mengetahui siapakah selama ini kita agungkan, kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan ilmu kita dapat mengetahui hal tersebut. Dan dengan ilmulah kita mengerti bagaimana tata cara kita berubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tujuannya menciptakan kita umat manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiada aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah mereka kepadaku. Dan ibadah ini harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Amalan yang kita kerjakan didasari dengan ilmu, walaupun sedikit, amalan tersebut itulah yang lebih bermanfaat. Sedangkan amalan yang kita kerjakan tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, kita hanya meniru ibadah-ibadah orang lain. Kita tidak mengetahui bagaimana yang membatalkan puasa, bagaimana yang membatalkan sholat. Kita tidak mengetahui hal tersebut, maka kita lakukan sholat itu tidak sah karena tidak didasari dengan ilmu. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan dan kemuliaan ilmu tidak tersembunyi kepada siapa saja. Karena khususnya ilmu tersebut Allah turunkan kepada kita umat manusia, sedangkan yang lain Allah juga menurunkannya kepada umat manusia dan binatang-binatang dan makhluk yang lain. Binatang memiliki sifat malu, rasa lapar, haus, sedih, senang. Begitupun juga manusia memiliki sifat tersebut. Jadi yang dapat membedakan antara manusia dan makhluk yang lain adalah dengan ilmu pengetahuan. Ada sebuah kisah mengenai Nabi Sulaiman alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau, yaitu memilih salah satu daripada 3 hal perkara. Yang pertama harta, dan yang kedua adalah kerajaan, dan yang ketiga ilmu pengetahuan. Dengan sedikit mempertimbangkan hal tersebut, Nabi Sulaiman menjawab ilmu pengetahuan. Mengapa Nabi Sulaiman menjawab ilmu pengetahuan, memilih ilmu pengetahuan? Karena dengan ilmu pengetahuan, harta tersebut bisa kita kelola, bisa kita pergunakan di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu pengetahuan, kerajaan bisa kita bangun, bisa kita bina
dengan sejahtera dan makmur. Maka oleh karena itu, pilihlah pemimpin-pemimpin yang didasari dengan ilmu pengetahuan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.